Kalau di sini hanya dia menunjukkan eksistensi, keberadaan. Ada di mana? Saya ingin memberikan kepada ibuku. 백화점 아내원한테 물어보세요. Bertanyalah kepada Anewon, orang yang staf bagian informasi di mall. Oke, di situ pemakaiannya eke hante biset요. Artinya kepada. Tapi yang 14 여기 itu kepadande. Seperti yang Anda tahu, Anda kan sudah lama di Korea. Bahasa Korea itu kan seperti bahasa Jawa. Ada orang mana sih? Orang mana? 어디에서 왔어요? Orang? Tegal. Purwodadi. Tegal. Tegal. Araya Tegal. Tegal aljo. Jawa죠, Jawa. Jawa. Berarti bisa bahasa Jawa. Saya nggak tahu bahasa Tegal ya hampir sama kan dengan bahasa Jawa. Ada persamaan antara bahasa Jawa dengan bahasa Korea, yaitu adanya tingkat tutur. Tergantung siapa lawan bicara kita, di situ kita harus mengubah bahasanya. Terutama yang bahasa, kalau saya kan dari Jogja ya, itu yang jelas banget adalah bahasa Jawanya Jogja Solo, itu kan kental banget. Nah, misalkan mangan, dahar, kayak gitu kan ada. Tergantung subjeknya siapa, lawan bicaranya siapa gitu. Nah, ini juga sama bahasa Korea juga. 반말 tuh 있잖아요. 반말. Kemudian ada 존댓말. 반말 tuh kalau sama temen. Nah, biasanya kalau yang kerja di Korea itu pinter banget banmal. Kenapa? Seringnya dengarnya banmal. Nggak mungkin lah kalau atasannya pakai 존댓말 gitu kan, ke bawahan lebih sering memakai banmal gitu. Jarang lah, pasti misalkan 망치 가져와 gitu, pasti belakangnya wah aja, 가져와. Tidak mungkin jarang banget dia bilang 망치 가져오세요 kayak gitu, enggak lah gitu. Biasanya pakainya kan bahasa yang kasar gitu ya, ngoko lah. Nah, sama di sini ada ke itu juga artinya kepada. Di sini 부모님, 엄마, 아빠, 부모님잖아요. 부모님께 드리고 싶어요. Nah, di sini juga sama. Di sini tadi kan pakai juda nih. Ju itu kan memberi, ini juga memberi. Tapi ini honorific. Honorific itu halus gitu kan. Ingin memberi kepada ibu. Oke, jadi sama 14, 16, 18 sama-sama artinya kepada, pemakaiannya saja yang berbeda. Kemudian nomor 15 ini sama kayak nomor 1 tadi. Ini adalah ika, penanda subjek. Ika. Nggak ada artinya, karena ini hanya partikel. Kalau tadi kan contohnya pakai 학생이 misalnya, 동생이, 누나가 gitu. Nah, karena di sini subjeknya adalah 할머니, kita pakainya bukan 할머니가, tapi 할머니께서 부탁하셨어요. Betul ya. Kenapa? Lebih tinggi. Betul, betul. Karena di sini depannya adalah 할머니, 그렇지. 할머니께서 부탁하셨어요. Nenek meminta bantuan gitu, meminta sesuatu. Kemudian egeso itu artinya dari, sama kayak tadi eso, dari, tapi dari seseorang. Kalau tadi eso kan biasanya dari tempat gitu ya, Jogja에서, 서울에서, 부산에서 이렇게.
Tapi kalau 에게서 itu dari seseorang. Misalnya 호텔 직원에게서 받았어요. Apa nih artinya? 호텔 직원에게서 받았어요. Terima dari Mm-mm. Apa? 직원. 직원 pekerja atau karyawan dari karyawan hotel. Oke, menerima dari karyawan hotel. Nah, ini sama karena tadi EG sama Hante itu kan sama ya. Nah, jadi nomor 17 sama 19 ini juga sama. Itu orang. 이거는 친구한테서 선물로 받은 거예요. Ini ro tadi ro ada sedikit lagi nih untuk kita sebagai ini di sini. 이거는 ini 친구한테서 선물로 받은 거예요. Saya terima sebagai hadiah dari teman. Oke, 괜찮아요? Sana ya. Oke, Artikel banyak banget ya. kenapa? Artikelnya banyak banget. 맞아요. banyak banget artikelnya. Ini sampai Ada di nomor sini. sampai 28 tuh masih. Sampai berapa? Ya. Kemudian 20 sampai 22 ini kok bentuknya sama. Nah, kita lihat. Nomor 1. Kita lihat dari contohnya ya. 버스나 지하철을 지하철 타고 갈게요. Aku akan pergi naik subway atau bis. Nah, di sini artinya atau untuk menyatakan pilihan. Aku akan pergi naik bis atau subway. Nomor ini juga sama. Ini cuma pemakaiannya aja yang konsonan atau vokal. Ini sama. Gyuhwanina, karena ini konsonan, gyuhwan berakhiran konsonan, nah pakainya ina. 환불 원하시면 연락 주세요. Tolong hubungi jika menginginkan. 교환 알아요? 교환? Apa 교환? tukar barang atau 환불, refund. Jadi kalau kita beli barang nggak cocok, kita mau tukar dengan barang yang lain, misalnya size yang berbeda, itu 교환. Tapi kita nggak mau tukar, kita mau uang kita kembali, itu namanya 환불. 한국에서 교환이나 환불 해봤어요? pernah 교환 atau 환불 di Korea? Apa? Nggak pernah sih. Berguna. Kalau belanja lewat apa sih? Upang? Iya. Dulu pernah ya beli itu. Kodenya itu enggak Nggak cocok. Berguna. Oke, kemudian kita nomor 21. 팝이나 먹으러 가고 싶어요. 팝이나 먹으러 가고 싶어요. Di sini itu nggak perlu diartikan. Jadi